إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بفضل الدارين. وسمعت الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختار yaqulu, aku mendengar Syekh Imam mengatakan, qala Hilal bin Yasar rahmatullah alaih, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Yaqulu, berkata atau bersabda li ashabi, kepada para sahabat beliau, syai'an, suatu minal ilmi wal hikmah, tentang ilmu dan hikmah. Aku hadir di situ dalam mimpi, ikut duduk bersama para sahabat di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, ya Rasulullah, a'idli ma qulta lahum, ya Rasulullah, tolong ulangi apa yang kau sampaikan pada mereka. Faqala li, maka beliau bersabda padaku, hal ma'aka mahbarah, apakah kamu membawa alat tulis? Ya, kalau arti asalnya tempat tinta, maksudnya alat tulis. Faqultu ma ma'i mahbarah, aku menjawab, aku tidak bawa alat tulis. Faqala ya Hilal, wahai Hilal, la tufariqil mahbarah, jangan engkau berpisah dengan tempat tinta atau alat tulis. Fa inal khaira fiha, sungguh kebaikan itu ada di dalamnya. Wa fi ahliha ila yaumil qiyamah, dan dalam ahlinya, ahli mahbarah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini beruntung ya, kita di pondok tidak menggunakan serba digital, tapi serba manual. Gadget, alat-alat digital itu hanya alat bantu, dan fungsinya tidak bisa menyamai buku, apalagi buku tulis, nggak bisa. Jadi kayak apapun, namanya dhabdul ilmi, atau menjaga atau melihara ilmu, itu selain dihafal, terbaik adalah ditulis. Dan tulisan yang paling banyak manfaatnya tulisan manual, pakai kertas, pakai pena, atau pakai pensil begitu. Itu yang paling banyak manfaatnya. Makanya kalau melihat lowongan kerja itu kan orang tetap mengajukan lamaran itu tulis tangan, walaupun ada komputer, ada laptop, ada printer, nggak, tetap tulis tangan. Sebab itu pun sudah memberikan gambaran orangnya. Nah, kalau pakai laptop, pakai komputer kan nggak ketahuan orangnya gimana, nggak bisa menggambarkan lebih jelas daripada dengan tulisan tangan. Nah, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku bukan hanya untuk kita di majelis sebenarnya, kalau mau. Bagi orang yang selalu berpikir, ide, gagasan, itu bisa-bisa Allah Ta'ala wujudkan, Allah Ta'ala berikan mendadak. Dan kalau diikat, tahu-tahu hilang. Ini kadang kurang disadari. Kita kadang dibuat setan kepedean dengan hafalan kita. Ah, nanti, gak apalah, saya ingat kok. Atau nanti saya tulis aja. Padahal gak bisa begitu. Coba kalian praktekkan sendiri ya, santri-santri. Gak usah harus beli buku agenda harian yang mewah, bagus. Gak usah begitu. Punya buku catatan aja. Makanya Imam
Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, beliau punya kitab Nuzhatul Khawatir. Di situ berisi kumpulan gagasan-gagasan yang muncul seketika, muncul sekilas. Bukan Nuzhatul Khawatir, keliru. Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir. Jadi yang terbesit sekilas ditulis gitu. Nah, itu ulama. Nah, kita minimal pernah punya kepahaman tentang hal-hal tertentu. Jadi gini, Rasulullah SAW sampaikan, Innama ana qasim wallahu yu'ti. Sungguhnya aku hanya pembagi, Allah Ta'ala lah yang memberi. Ya, Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak menyatakan bahwa beliau lah pemberi ilmu, enggak begitu. Beliau membawakan hadis. Perkataan beliau sampaikan. Apakah berarti para sahabat ilmunya sama semua? Enggak. Allah Ta'ala berikan ilmu beda-beda. Contohnya sekarang satu kelas inilah. Di majelis yang sama, kelas yang sama, kitab sama. Keterangan sama. Pasti pemahaman Allah Ta'ala berikan perbedaan. Ada yang paham 50, paham 70, ada yang 20, atau mungkin kurang dari itu. Bahkan terkadang Allah berikan kepahaman sesuatu yang tidak diucapkan oleh ustadz. Ustadz mengucapkan begini, dia bisa berikan lebih jauh. Ustadz gak sampai ke sana menerangkannya maksudnya. Mungkin murid atau santri ini pernah punya pengalaman dalam kehidupannya, sehingga tatkala ustadz menerangkan apa isi kitab, santri langsung nangkep, langsung dihubungkan dengan pengalamannya di luar, bisa dikembangkan. Bisa sampai seperti itu. Ustadz menerangkan tentang zakat misalnya, banyak bahwa zakatnya gharim, atau zakatnya fakir, atau zakatnya miskin, aturannya begini, adabnya begini. Langsung dia tarik dalam kehidupan nyata. Oh, pantas kemiskinan gak selesai-selesai kampung saya. Rupanya adab-adab ini gak dijalankan. Oh, benar. Yang kami dengar dulu, ada orang kaya begini-begini. Bisa begitu. Bisa begitu. Nah, ide-ide yang namanya muncul mendadak seketika, itu sebenarnya juga bukan, atau nggak pantas kita katakan kebetulan. Enggak, itu dari Allah Ta'ala. Nah, itu supaya tidak gampang hilang, lewat begitu saja. Gimana? Dicatat. Nah, kembali ke nasihat Abu Ya tadi ya. Coba kalian punya buku catatan. Buku catatan. Nanti ada pemahaman suatu yang menarik. Catat. Ada pemahaman atau ada jawaban permasalahan yang selama ini mengganjal. Selama ini tanda tanya dalam kehidupan. Di keluarga. Entah dalam pergaulan dengan teman. Pas ada keterangan. Tepat dengan keinginan atau dengan permasalahan itu. Catat seketika. Beberapa hari ada masalah ini. Alhamdulillah hari ini dapat jawaban begini. Misalnya begitu. Dibiasakan seperti itu. Kalau udah biasa begitu, nanti sekian tahun kemudian, kalian para santri akan merasakan sendiri hasilnya, ya. Sekian tahun kemudian, Abu Ya sendiri merasa menyesal dulu di Pakistan kurang banyak, kurang lengkap catatannya itu menyesal. Ada catatan, cuman tidak lengkap seperti orang Pakistan ya, mereka bahasa Urdu. Nulis Urdu, kalau Abu Ya kan nggak bisa begitu. Bahasa Urdu terjemah dulu di otak, baru tulis pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Seringnya bahasa Arab. Jadi ya nggak kekejar gitu. Nah itu pun setelah sekian tahun buka lagi, Masya Allah. Iya ya Ustaz pernah terangkan gini, Subhanallah. Wah ada keterangan gini. Itu bisa begitu. Makanya termasuk dalam kelas begini, atau siapapun yang mengajar, jangan sok-sokan dihafalkan. Oh iya, nanti takror hafal. Nah, otak kita itu kan bukan seperti Imam Tirmidzi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali begitu. Serba pas-pasan begini mengandalkan hafalan, apanya yang teringat nanti.
Wa sadr syahid Husamuddin ibnahu Syamsuddin ay yahfadhu kulla yawmin syai'an yasmul ilmi wal hikmah. Imam Sadr Syahid Hisamuddin memberikan pesan pada anaknya namanya Syamsuddin untuk menghafalkan setiap hari syai'an yasira minal ilmi, suatu yang sedikit aja, minal ilmi dari ilmu, wal hikmah dan hikmah. Tiap hari ada tambahan ilmu, ada tambahan hikmah yang dia hafal. Nah kita, terutama di pondok ini, selain dari ngaji di kelas, sebenarnya tatkala kita taklim itu ya perhatikan, taklim maghrib itu, kalau yang membacakan serius, yang membacakan dengan tawajuh, mendengarkan juga dengan betul-betul tawajuh, itu saja tiap hari sudah nambah ilmu, nambah hikmah, ya. Asalkan sama-sama dengan adab. Makanya yang ditugaskan baca taklim, ya. Jadi baca taklim itu bukan taklim fadilah amal, ya. Sekali baca fadilah sedekah. Taklim itu bukan sekedar membaca, ya. Itu ingat. Taklim itu membacakan. Bacanya tenang, suaranya jelas. Pengucapannya juga jelas. Intonasinya tepat. Maka yang mendengarkan juga akan dapat istifadah. Bisa jadi nanti akan Allah Ta'ala berikan kepahaman-kepahaman lebih daripada yang sudah dibaca. Nah, ini hubungannya dengan ini tadi. Tiap hari hafalkan satu ilmu sedikit, pemahaman, hikmah dan sebagainya. Nah, kita akan dapat terus kalau kita waktu taklim sore itu bukan asal lewat. Dan gitu buat tugasnya kadang-kadang nyari mana bukunya, nyari di depan. Allahu Akbar. Biasakan yang dapat tugas taklim itu untuk persiapan. Sebelum nanti setelah maghrib, dia siapkan hadis mana, bab apa yang akan dia baca. Dan yang baca juga dengan niat bahwa ini bukan sekedar baca, tapi membacakan dan ingin mendakwahkan, menyampaikan, dan saya harus mengamalkan, mesti begitu. Sehingga baca dengan penghayatan. Jangan sampai baca taklim selesai, ditanya, tadi apa? Apa yang saya juga lupa apa yang saya baca. Nah, berarti waktu baca pun nggak konsentrasi. Diperbaiki lagi. Nanti kita akan dapatkan ini. Fa'innahu min anqaribin yakunu katsiran. Dalam waktu dekat nanti akan jadi banyak. Ya kalau Quran tiap hari satu ayat, satu tahun 300 ayat lebih, misalnya begitu. Hadis satu hari satu hadis, walaupun gak hafal lafadznya, tapi pemahamannya, artinya, keterangannya, apalagi fadilah amal oleh Mbah Zakaria rahmatullah alaihi itu disimpan dalam memori, terus nambah itu. Nambah. Ini yang dialami oleh putra Syekh Hisamuddin, namanya Syamsuddin ini. Washtara Isam bin Yusuf, dan telah membeli Imam Isam bin Yusuf qalaman satu pena bidinarin dengan 1 dinar. 1 dinar itu 6 juta. Dan ngapain beli mahal-mahal untuk koleksi? Bukan. Lihat tuh masma fil hali, untuk menulis apa yang dia dengar fil hali saat itu. Jadi ceritanya sedang di majelis ilmu, penanya entah patah entah hilang gitu. Sebabnya dia lupa, pokoknya nggak ada pena aja. Daripada beliau harus keluar membeli yang harganya sangat murah, beliau nggak mau kehilangan ilmu yang sedang disampaikan di majelis itu. Apa yang beliau buat? Beliau buat sayembara. Siapa mau menjual 1 pena 1 dinar? Wah, langsung teman-temannya pada ini. Mereka dengan 1 dinarnya itu. Syekh Isam bukan melihat 1 dinarnya. Syekh Isam melihat mahalnya ilmu itu. Melihat mahalnya ilmu, 1 dinar nggak ada artinya.
Nah ini juga jangan sampai santri uang jajan ada, uang untuk beli bala-bala ada, beli buku sayang. Nah, sementara jauh-jauh nyantri ini pengen dapat ilmu. Nah ilmu ini diikatnya dengan tulisan. Alat tulis gak punya, buku sayang uang mau beli, pulpen hilang gak mau beli lagi. Hilang gimana ya, tinggal beli lagi. Namanya hilang. Sedangkan nulis itu perlu. Jangan pulpen hilang disesali, aduh kemana ya, kemana, berhari-hari lewat gak nulis gara-gara merenungi pulpennya yang hilang. Nah kalau orang tahu nilainya ilmu gak akan begitu. Ini lihat contohnya Syekh Isam bin Yusuf ini. Gak mau ketinggalan ilmu beberapa detik, beberapa kata, beberapa kalimat hilang, gak mau, langsung beli pulpen di situ juga 1 dinar. Orang berebut menjual, beliau beli 1 bayar 1 dinar. Emas kurang lebih 6 juta rupiah. Zaman ibu tuh udah mahal, segitu tuh udah mahal. Tapi beliau meyakini bahwa ilmu yang dapat dengan 1 dinar jauh lebih mahal, makanya itu jatuhnya gak mahal. Fal umru qasirun, umur itu pendek, wal ilmu katsirun, ilmu itu banyak. Fayambaghi, maka seyogyanya Allah yudhi'al awqat was sa'at, untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan saat, kesempatan ya waktu juga. Wa yaqtinamal layali wal khalawat, dan manfaatkan malam-malam dan khalawat, waktu-waktu sepi. Nah ini ujian juga untuk zaman sekarang. Betapa zaman sekarang ini, Allahu Akbar, apalagi kalau udah lagi di rumah, lagi pegang HP begitu, betapa banyak waktu terbuang hanya untuk ngotak-ngatik yang gak jelas manfaatnya. Lihat status orang, lihat postingan orang yang kita gak ada hubungan sama sekali dengan postingan itu. Gak ada hubungan, faedahnya gak ada. Nambah pengetahuan pun enggak, hanya kumpulan orang-orang iseng begitu membuat postingan yang enggak jelas faedahnya. Tatkala khalwat, tatkala enggak ada kesibukan, tidak di tengah keramaian, malah untuk itu. Makanya biar ingatkan ya, mumpung masih pada umur belajar ini. Ya. Sepengetahuan Abuya hingga saat ini, nggak ada ceritanya orang jadi ulama tanpa rajin baca. Pengetahuan Abuya begitu. Nggak ada ceritanya orang jadi ulama tanpa rajin baca. Jadi jangan sampai umur udah 17, 18, 20, 20 sekian, nggak punya track record membaca sekian buku, sekian judul, nggak punya begitu. Naudzubillah. Ya. Biasakan waktu kosong atau punya waktu kosong itu untuk membaca. Karena Abuya sudah persilahkan itu di pondok, di ruang Abuya di masjid ini. Yang bisa bahasa Indonesia sok, yang bahasa Indonesia dibaca. Yang bisa bahasa Arab silahkan dibaca, asalkan nggak dibawa keluar dari masjid. Supaya kita punya tambahan pengetahuan. Kita membaca itu seperti menambah isi memori. Sementara memori kita ini masih banyak kosongnya daripada isinya. Mau berapa judul pun dihabiskan masih kosong itu. Banyak kosongnya. Allah Ta'ala sediakan memori itu Masya Allah. Nah, kita beli memori 64 giga aja udah sekian. Apalagi 1 tera begitu. Nah ini manusia ini Masya Allah. Memorinya banyaknya bukan main. Sekali Imam Syafi'i, Imam Ghazali aja, itu sebagian meneliti itu baru sekitar 10% itu. Dari memori otak yang Allah Ta'ala berikan, apalagi kita. Makanya Buya ingatkan kembali, mumpung masih pada umur belajar, pertama paksakan untuk punya hobi membaca.
Kalau di rumah ya mungkin untuk sementara nggak apa-apa, walaupun yang dibaca novel begitu, jadi cerita-cerita fiksi itu untuk awalan aja itu, untuk memancing minat baca, kebiasaan membaca, sehingga nanti lama-lama menikmati membaca. Kitab suci yang punya anjuran baca sebegitu kuat itu hanya Al-Quranul Karim. Lihat ayat pertama, kalimat pertama bukan sholatlah, bukan sembahlah, bukan jihadlah, bukan sedekahlah, bukan. Mulainya dari satu kata, Iqra, bacalah. Mulai dari satu kata itu. Dari membaca berubah dunia. Nah, kita jangan sampai di lingkungan pesantren yang memang isinya kitab dan kitab dan kitab, Quran, kitab, justru malas baca. Itu nanti jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Tempatnya emang di lumbung padi, tapi bisa mati. Kenapa ya? Nggak ngambil padinya untuk makan. Ini juga begitu, naudzubillah summa naudzubillah, tempatnya di pondok, waktu yang ngaji campur ngantuk. Waktu kosong nggak dipakai baca. Yang ditulis pun nggak dibaca lagi, yang udah dipelajari nggak diulang lagi. Ya, biasakan. Habis pelajaran begini, takror dulu. Besok sambil nunggu pelajaran lagi, dibuka pelajaran kemarin, biasakan begitu. Kalau udah terbiasa, nanti lama-lama pelajaran sedikit itu akan nempel di memori kita. Semoga Allah Ta'ala berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.